Namanya Virgiawan Listanto, tapi semua orang mengenalnya sebagai Iwan Fals. Ia bukan lahir dari keluarga berada. Ia tumbuh di pinggiran Jakarta, dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tentara, ibunya guru. Tapi hidup tak selalu mudah. Sejak remaja, ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya jalanan. Dan dari jalanan itulah, suara Iwan Fals lahir. Saat anak-anak lain mungkin belajar di ruang nyaman, Iwan memilih belajar dari trotoar. Dengan gitar di tangan dan suara serak penuh perasaan, ia bernyanyi di halte bus, di terminal, di pinggir jalan. Hanya demi uang receh, demi bertahan hidup. Tapi dari jalanan itu pula, ia menyaksikan langsung bagaimana kehidupan rakyat. Bagaimana ketimpangan merajalela. Ia melihat orang-orang lapar, orang-orang yang dipinggirkan, dan suara-suara yang tak pernah didengar. Dan dari situlah lahir lagu-lagu perlawanan. Iwan bukan sekadar musisi, ia penyair yang bernyanyi. Ia jurnalis yang bercerita lewat lirik. Ia aktivis yang menyuarakan hati rakyat lewat gitar tua dan lirik tajam. Lagu-lagunya bukan sekadar hiburan, tapi tamparan. Lagu seperti Bento, Bongkar, dan Guru Oemar Bakri adalah suara rakyat yang muak akan ketidakadilan, korupsi, dan kemunafikan. Ia bernyanyi dengan jujur, apa adanya, tidak dibuat-buat, dan justru itu yang membuat jutaan orang jatuh cinta padanya. Karena di setiap lagunya ada jeritan hati rakyat. Tapi perjalanan Iwan Fals tak mulus. Berkali-kali ia dicekal, acaranya dibubarkan, lagunya dilarang tayang. Ia dianggap berbahaya karena liriknya dianggap bisa membangkitkan kesadaran. Tapi Iwan tidak berhenti. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu diam berarti mengkhianati nurani. Ia terus bernyanyi, terus bercerita. Ia tampil dimanapun, di lapangan bola, di kampus, di desa, bahkan di penjara. Karena bagi Iwan, rakyatlah panggung utamanya. Dan dari sana, lahirlah fenomena OI, Orang Indonesia. Bukan hanya fans biasa, tapi gerakan moral yang terinspirasi oleh Iwan Fals. Anak-anak muda, orang tua, petani, buruh, semua merasa punya suara lewat lagu-lagunya. Meski namanya semakin besar, meski konsernya dihadiri ribuan orang, Iwan tetap hidup sederhana. Ia tetap bersahaja, tetap akrab dengan rakyat, tak pernah tergoda oleh kemewahan. Ia memilih tinggal jauh dari hingar-bingar, bersama keluarga, dekat dengan alam. Disitulah ia menemukan kedamaian, menyatu dengan kehidupan, jauh dari sorotan kamera, tapi tetap dekat di hati rakyat. Iwan Fals bukan hanya legenda musik, ia simbol keberanian, simbol kejujuran, simbol bagaimana suara seorang bisa mengubah cara pikir berjuta orang. Ia membuktikan bahwa dari jalanan pun orang bisa menginspirasi bangsa. Ia membuktikan bahwa suara yang jujur tak akan pernah mati. Ia pernah berkata, bernyanyi bukan sekadar bunyi, tapi suara hati. Jika hatimu bersih, maka lagumu akan abadi. Hari ini, lagu-lagunya masih dinyanyikan. Di acara rakyat, di kampus, di konser, dan di hati mereka yang masih percaya bahwa kejujuran adalah kekuatan. Iwan Fals telah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Ia tidak hanya menciptakan lagu, tapi meninggalkan jejak kesadaran. Dari trotoar Jakarta hingga panggung dunia, ia tetap anak jalanan yang bersuara untuk rakyat.